Kita akan belajar matematika kelas 11 dengan topik matriks. Di video kali ini kita akan belajar dua subtopik. Yang pertama inverse matriks dan yang kedua adalah persamaan matriks. Nah, kita langsung ke yang pertama, inverse matriks persegi. Di sini misalkan M adalah suatu matriks persegi yang berordo n kali n dan I itu adalah matriks satuan atau matriks identitas yang berordo n kali n. Nah, di sini berlaku jika suatu inverse, ya, di sini simbolnya adalah pangkat -1 seperti ini. Jadi ini dibaca adalah M inverse. Inverse dari matriks M dikali dengan M itu sama dengan M dikali inverse matriks M, yaitu menghasilkan matriks identitas. Jadi kita perlu pahami di sini simbol inverse itu adalah pangkat -1. Jadi kalau misalkan kita mau sebutkan inverse matriks A, maka itu simbolnya adalah seperti ini. Ini dibaca adalah A inverse atau inverse dari matriks A. Jadi kalau misalkan suatu matriks, ya, dikalikan dengan inverse-nya, inverse matriks itu, maka menghasilkan matriks identitas. Jadi kalau perkaliannya ini berlaku bersifat komutatif. Kemudian di sini, ya, M inverse itu adalah disebut kebalikan perkalian dari M atau yang kita sering sebut tadi inverse dari matriks M. Nah, di sini untuk menginverse matriks yang berordo 2x2. Jadi untuk topik kali ini kita hanya akan bahas untuk matriks yang berordo 2x2 dan perlu dipahami matriks yang memiliki inverse itu adalah matriks persegi saja. Ya. Jadi di sini misalkan adalah suatu matriks A dengan elemennya adalah A, B, C, D. Nah, formula inverse yang ditentukan, ya, seperti di bawah ini. Jadi untuk menentukan A inverse, ya, itu adalah 1 per determinan A dikali dengan adjoint A. Jadi ini adalah simbol determinan. Ini bisa kita pahami lagi di video yang sebelumnya. Determinan itu berarti untuk matriks persegi yang berordo 2x2 itu adalah A kali D dikurang B kali C, ya. A kali D dikurang B kali C. Nah, untuk adjoint itu adalah ini. Kita tukar aja posisi ini yang berdua. Ya, kita tukar posisinya D ke sini, A-nya ke bawah. Oke. Nah, kemudian yang ini kita kalikan dengan min. Nah, jadi seperti ini dia. Ya, jadi perlu kita ingat. Jadi kalau misalkan terdapat nanti matriks A itu adalah 2, 3, 5, 6. Maka adjoint dari A, ya, adjoint dari matriks A itu sama dengan kita ubah posisinya ini, berarti menjadi ini 6, ini 2. Nah, yang ini tetap posisinya tapi kita kalikan dengan matriks 1. Berarti ini -3, ini -5. Jadi seperti ini dia, ya. Nah, kalau misalkan determinannya itu berarti determinan A itu adalah, ya, 2 kali 6 dikurang ini dia 5 kali 3. Maka di sini kita peroleh 12 dikurang 15 itu sama dengan -3. Nah, selanjutnya kita masuk ke inverse matriks yang berordo 2x2. Untuk sifat yang pertama di sini, jika determinannya sama dengan 0, maka matriks tersebut, misalkan matriks A, itu disebut dengan matriks non singular, artinya mempunyai inverse. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, itu matriksnya disebut dengan matriks singular, artinya tidak mempunyai inverse. Jadi nanti kita harus perhatikan ini, ya, sifat-sifatnya. Kemudian di sini jika suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya, maka berlaku sifat komutatif yang menghasilkan nilai dari matriks identitas seperti ini. Kemudian jika suatu matriks, ya, inverse dari suatu matriks kemudian diinverskan lagi, maka menghasilkan matriks awal. A inverse kemudian diinverskan lagi menghasilkan matriks awal. Kemudian di sini, ya, A transpose, suatu matriks yang ditransposkan
kemudian diinverskan. Itu sama dengan jika kita inverskan terlebih dahulu, kemudian kita transpose. Jadi ubah posisi ini bernilai sama. Nah, kemudian di sini ya, jika terdapat perkalian matriks kemudian yang diinverskan, kita bisa pertama kali mengerjakan yang di dalam kurung ini, kemudian kita inverskan, atau kita bisa langsung menggunakan sifat inverse, yaitu A kali B diinverskan itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Jadi penginversnya itu dimulai dari belakang di sini, kemudian kita mundur. Jadi B inverse dikali A inverse. Nah, lihat ini perbedaannya juga seperti ini. B dikali A inverse ya. B kali A diinverskan. B dikali A diinverskan itu sama dengan, nah, kita mulai dari A inverse kemudian dikali B inverse. Jadi nanti kalau misalkan di sini terdapat 3 perkalian 3 matriks, A dikali B dikali C kemudian diinverskan, maka kita bergerak dari si C, bergerak mundur. C inverse dikali B inverse dikali A inverse. Oke, nah bagaimana kalau misalkan A dikali B inverse kemudian diinverskan? Maka ini berlaku, kita bergerak dari ini dulu ya. Berarti B inverse diinverskan ya, sesuai yang di dalam, kemudian A diinverskan. Maka B inverse kemudian inverskan itu adalah menghasilkan matriks B dikali A inverse. Jadi seperti ini dia. Oke. Nah, kita akan langsung ke pembahasan soal. Untuk soal yang pertama di sini, tentukanlah inverse dari matriks berikut. Nah, terdapat 2 matriks, kita mau cari inverse-nya. Oke, kita jawab. Untuk soal yang A, matriksnya adalah M, yaitu memiliki elemen 2, 3, 1, 2. Nah, M inverse itu berarti sama dengan 1 per determinan dari M dikali dengan adjoint matriks M. Oke, nah berarti ini 1 per determinan M, berarti ini 2 kali 2 ya, 2 dikali 2 dikurang ini 1 kali 3. Oke, nah selanjutnya adjointnya berarti ini kita ubah posisi, karena ini memiliki angka yang sama berarti tidak ada perubahan ya. Kemudian yang ini kita kalikan dengan negatif, berarti ini min 3, ini min 1. Oke, kita selesaikan di sini. Ini 1 per 2 kali 2 4 dikurang 1 kali 3, 4 dikurang 3 adalah 1. 1 per 1 dikali dengan matriks 2 min 3 min 1 2. 1 per 1 adalah 1, maka ini untuk M inverse nya itu adalah 2 min 3 min 1 2. Nah, ini untuk inverse pada matriks M. Nah, untuk selanjutnya bagian B ya, diberikan matriks A yaitu 2 min 4 min 3 6. Oke, nah kita mau cari A inverse-nya di sini. Maka 1 per determinan A dikali adjoint dari A. Oke. Nah, kalau kita kerjakan secara terpisah, maka determinan matriks A itu sama dengan 2 kali 6 dikurang ini dia min 3 dikali min 4, min 3 dikali min 4. 2 kali 6 itu adalah 12. Ini min 3 kali min 4 adalah 12, maka dikurang 12, maka ini adalah 0. Oke, nah kita lihat lagi sifat yang terdapat pada inverse. Jika determinannya 0, maka matriks tersebut disebut tidak memiliki inverse. Artinya di sini kesimpulannya apa? Matriks A tidak mempunyai inverse.
Apa alasannya? Karena determinannya bernilai 0. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke persamaan matriks. Nah, di sini untuk persamaan matriks itu sama seperti persamaan polinom atau yang terdapat dalam aljabar. Asalkan di sini kita harus memperhatikan persyaratan dan sifat-sifat perkalian yang terdapat pada matriks. Untuk bentuk umum persamaan matriks itu bisa kita lihat dalam dua bentuk ini, ya. Nah, di sini misalkan yang mau kita tentukan adalah matriks X. Oke, jadi jika terdapat perkalian A dikali X sama dengan B, maka untuk menentukan X-nya itu sama dengan, ini kita pindahkan ya, itu menjadi A inverse dikali B. Jadi di dalam matriks itu tidak terdapat pembagian, tapi kita nanti menggunakan yang namanya inverse. Nah, perhatikan dengan yang sifat yang kedua, X sama dengan A, X dikali A sama dengan B, maka X sama dengan B dikali A inverse. Nah, kita perhatikan di sini posisi A yang kita pindahkan itu adalah di sebelah kirinya si X. Maka posisi dia ketika kita pindahkan ke ruas kanan itu juga harus di sebelah kiri. Ya, jadi posisinya ini harus kita perhatikan. Nah, kita untuk yang bentuk yang kedua, X dikali A sama dengan B, maka X sama dengan B kali A inverse. Nah, A di sini yang akan kita pindahkan itu berada di posisi sebelah kanan, sehingga ketika kita pindahkan ke ruas kanan, maka posisinya juga terdapat di kanan. Oke, nah misalkan kita ambil dulu contoh lain. Terdapat matriks A dikali B sama dengan C. Maka untuk menentukan matriks B itu sama dengan, ya, ini A itu berada di sebelah kiri. Maka posisi ketika kita pindahkan juga harus di sebelah kiri dari si C. Maka A inverse kali C. Oke. Nah, begitu juga untuk sifat yang kedua di sini. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Di sini diberikan matriks N yang berordo 2 kali 2 yang mempunyai persamaan 3, 2, 5, 4. Ini matriks dikalikan dengan matriks N sama dengan matriks 3, 2, min 4, negatif 6. Maka kita mau menentukan matriks N-nya, ya, dengan menggunakan bentuk umum dari persamaan matriks. Kita tulis lagi di sini. Untuk matriks 3, 2, 5, 4 dikali dengan matriks N sama dengan 3, 2, min 4, min 6. Oke, nah ini kalau ini kita misalkan matriks A, ini ada matriks B, maka ini menjadi A dikali N sama dengan B. Maka matriks N sama dengan, nah ini posisinya di mana dulu? Ini posisinya di kiri ya. Maka nanti posisi A inverse-nya itu adalah di sebelah kirinya si B. Maka menjadi A inverse dikali matriks B. Oke, nah langkah yang pertama kita tentukan dulu si A inverse di sini. Berarti A inverse sama dengan 1 per determinannya. Determinannya adalah 3 kali 4 dikurang 5 kali 2. Ini positif, ini kurang. Maka ini sama dengan 12 dikurang 10 dikali dengan adjoinnya, yaitu ini kita tukar posisinya, ini 4, ini 3. Kemudian yang ini kita kalikan negatif 1, negatif 2, ini negatif 5. Oke, selanjutnya di sini maka 1 per 12 dikurang 10 adalah 2 dikali 4 min 2 min 5 3. Oke, nah selanjutnya di sini kita perhatikan ini adalah matriks, nanti elemennya itu dalam bentuk pecahan ya untuk yang ini. Nah, bagaimana mensiasati pengerjaan biar lebih gampang? Maka kita kerjakan ini nanti terakhir. Maka bisa kita perhatikan di sini matriksnya menjadi N sama dengan A inverse-nya itu adalah setengah dikali 4 min 2 min 5 3.
dikali ini A inverse kali B, B nya itu adalah 3, 2, min 4, min 6. Oke, dan jadi ini konstantanya nanti terakhir aja kita kalikan. Maka yang kita kerjakan itu adalah kedua matriks yang ini dan menggunakan sifat perkalian. Oke, nah bagaimana mengalikannya? Itu adalah perkalian baris kali kolom. Jadi baris pertama, kolom pertama kita sesuaikan, kita kalikan dengan elemen yang bersesuaian, kemudian kita jumlahkan. Ini 4 kali 3 12 ditambah min 2 kali min 4 itu adalah 8. Kemudian ini baris kedua, kolom pertama yaitu min 5 kali 3 min 15 ditambah 3 dikali min 4 itu adalah min 12. Kemudian yang kolom kedua 4 dikali 2 8, min 2 dikali min 6 itu adalah 12. Kemudian min 5 kali 2 adalah min 10, 3 kali min 6 itu adalah 18, min 18 ya. Oke, nah selanjutnya di sini matriksnya kita operasikan. Elemennya 12 tambah 8 20. Kemudian ini min 15 ditambah min 12 itu berarti min 27. Kemudian yang ini 8 tambah 12 ini adalah 20. Yang ini itu adalah min 38. Oke, nah sekarang baru kita kalikan konstantanya ke dalam. Kita kalikan setiap elemen dengan 1/2. 1/2 kali 20 adalah 10. 1/2 kali ini juga 10. 1/2 kali min 27 itu adalah min 27/2. Kemudian ini 1/2 dikali min 38 itu adalah min 17. Oke, nah ini untuk jawaban yang soal nomor 3, menentukan matriks M. Oke, soal selanjutnya di sini diberikan matriks M dan N. Nah, selesaikanlah persamaan matriks berikut. Jadi kita di sini mendapat persamaannya itu adalah P dikali M sama dengan N. Yang mau kita tentukan itu adalah matriks P. Oke, maka P sama dengan, kita pindahkan M. Kita perhatikan M itu berada di sebelah kanannya matriks P. Maka ketika kita pindahkan juga harus berada di sebelah kanannya matriks N. Maka ini menjadi N dikali M inverse. Oke, nah sekarang kita tentukan dulu M inverse-nya secara terpisah. Maka M inverse sama dengan 1 per determinannya. Determinannya berarti ini 2 kali 1, 2 dikurang 2 kali 3, 6. Oke, nah selanjutnya dikali dengan adjoinnya. Ini kita ubah posisi ya. Ini menjadi 1, ini 2. Yang ini kita kalikan negatif, min 3, ini min 2. Maka ini kita peroleh adalah 1 per negatif 4 dikali dengan matriks 1 min 3 min 2 2. Oke, nah karena ini juga ketika kita kalikan ke dalam juga menghasilkan pecahan, maka pecahan yang ini nanti kita selesaikan terakhir. Jadi ini berupa konstanta, perkalian konstanta. Oke, kita masuk ke sini, kita substitusikan nilainya. P sama dengan N dikali M inverse. Maka N-nya itu adalah 1, 2, 3, 4 dikali M inverse-nya itu adalah 1 per negatif 4 dikali 1 min 3 min 2 2. Oke, nah konstantanya ini kita pindahkan saja ke depan. Negatif 1 per 4 dikali matriksnya 1, 2, 3, 4 dikali dengan 1 min 3 min 2 2. Oke, nah matriksnya kita selesaikan. 1 per 4 dikali, kita kalikan 1 dikali 1, 2 kali min 2 dikurang 4.
Oke, 3 kali 1 3, 4 dikali min 2 adalah min 8. Kemudian 1 kali min 3 itu adalah min 3, 2 kali 2 itu positif 4. Selanjutnya yang ini 3 kali min 3 itu adalah min 9, 4 kali 2 adalah positif 8. Oke, kita selesaikan. Ini negatif 1/4 dikali 1 kali 4, 1 dikurang 4 ya, min 3, 3 dikurang 8, min 5, min 3 ditambah 4, 1, min 9 tambah 8 adalah min 1. Oke, nah kita kalikan ke dalam. Ini menjadi positif ya, 3/4. Yang ini 5/4. Kemudian yang ini negatif 1/4. Nah yang ini terakhir positif 1/4. Oke, nah ini untuk matriks B nya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang ke-6. Di sini diberikan matriks A dengan elemen 2 dan 1 dan B itu memiliki inverse, maka A dikali B inverse. Oke, ini A dikali B inverse kemudian diinverskan sama dengan matriks elemen 1 min 1 3 kata. Oke, tulis dulu samaannya. A di B inverse kemudian inverskan itu sama dengan matriks 1 1 3. Oke, sesuai dengan sifat inverse nya, maka ini menjadi, kita bergerak dari sini kemudian ke A. B inverse di inverse ya, ini B inverse awalnya dikali A dengan 1 min 1 3 0. Oke, nah selanjutnya ini adalah B dikali sama dengan 1 min 1 3 0. Oke, nah kita perhatikan di sini inverse ya, maka ketika pindahkan dia adalah menjadi B sama dengan inverse dari A inverse ini. Nah ini posisinya di mana? Ini posisinya adalah sebelah kanan, maka ketika pindahkan pun dia harus di sebelah kanan dari matriks ini, menjadi 1 min 1 3 dikali dengan inverse dari matriks A inverse ya. Kita kan kalau kita pindahkan itu menjadi inverse, maka ini menjadi 1 min 1 3 0. Inverse kemudian diinverskan, maka kembali ke matriks A itu sendiri, yaitu ini dikali 2 3 min 1 1. Oke, kita lanjut. Maka matriks B itu sama dengan, kita kalikan 1 kali 2 2 min 1 kali min 1 positif 1, 3 kali 2 6, 0 kali min 1 adalah 0. Kemudian 1 kali 3 3 min 1 kali 1 itu adalah min 1. Nah yang terakhir 3 kali 3 9, kemudian 0 dikali 1 adalah 0. Oke, kita operasikan. Matriks B sama dengan 3 2 6 9. Nah ini untuk jawabannya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.